Perkenalkan, nama saya Imelda Triputrineti, mahasiswa semester 7, kelas A, program studi sosiologi, pada mata kuliah Sosiologi Terapan, tugas yang pertama mengenai kelas, kode, dan kontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam materi Sosiologi Terapan, tugas yang pertama. 1. Perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. 1. Asal-usul perbedaan kelas sosial di daya tangkap orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua, perkembangan linguistik anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Dan ketiga, pengaruh pola komunikasi dan kontrol di rumah pada 1 dan 2. Wawancara yang direkam telah diatur dengan para ibu di musim panas sebelum anak mulai sekolah. Wawancara mencakup topik-topik seperti jangkauan dan jenis persiapan anak untuk sekolah, konsep bermain ibu, mainan, kecerahan, belajar, bagaimana dia mengkonseptualisasikan batas-batas antara dirinya dan sekolah, dirinya pola komunikasi dengan anak, dan pengetahuan faktualnya dari sistem sekolah. Yang kedua, perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Salah satu gerakan terpenting dalam ilmu perilaku sejak perang adalah konvergensi minat pada studi tentang proses dasar komunikasi dan mereka fungsi pengaturan. Di sini kami akan menyajikan hasil dari jadwal tertutup yang dirancang untuk diungkapkan penekanan relatif yang anggota kelompok kelas sosial tempatkan pada penggunaan bahasa di berbagai bidang sosialisasi anak prasekolah. Yang ketiga, kekhususan kontekstual, kebijaksanaan, dan kognitif sosialisasi dengan relevansi khusus pada bahasa. Sampel yang sedang dibahas terdiri dari 1.100 ibu yang merupakan bentuk terpilih secara acak. Subsampel sebanyak 312 ibu yang diwawancarai saat anaknya yang juga part dari penyelidikan berusia 7 tahun. Satu ibu-ibu ini awalnya mewawancarai 3 orang beberapa bulan sebelum anak sampel bersekolah untuk pertama kali. Wawancara kedua dengan para ibu yang bersangkutan untuk memeriksa. Yang pertama, sifat sistem peran keluarga. Yang kedua, sejauh mana keluarga tertanam dalam sistem kekerabatan dan dalam masyarakat. Yang ketiga, orientasi berbagai penggunaan bahasa dalam sosialisasi anak. Yang keempat, sosialisasi anak ke sekolah. 4. Kelas sosial, kelompok nominal, dan referensi. Dalam tulisan ini kami bermaksud untuk menunjukkan bagaimana tuturan anak usia 5 tahun ke atas menengah dan orang tua kelas pekerja berbeda dalam pilihan yang mereka ambil dalam kelompok nominal. Penyelidikan ini adalah bagian dari penelitian umum unit penelitian sosiologi, hubungan antara latar belakang sosial anak-anak dan penggunaan bahasa mereka. Sampel anak-anak dipilih dari 2 wilayah yang secara geografis terpisah di London. Satu berisi sebagian besar populasi kelas pekerja, yang lainnya kelas menengah. Yang kelima, perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Nilai pengujian perangkat linguistik 1 yang digunakan dalam ekspresi ketidakpastian telah dikemukakan terutama oleh 2 peneliti, Bernstein dan Loban. Bernstein melaporkan perbedaan kelas sosial dalam penggunaan urutan egosentris, saya pikir, dan urutan sosiosentris, Anda tahu, Anda melihat, dan bukan. 6. Diskriminasi perseptual dan verbal pengguna kode rumit dan terbatas. Seperti yang dikemukakan Bernstein, hubungan antara keanggotaan yang bekerja kelaskan dan kurungan ke kode terbatas adalah kontingen
daripada perlu, sehingga itu penting untuk memeriksa kemungkinan menggunakan ukuran yang lebih bagus dari elaborasi tersebut, baik dengan pemanfaatan kontrol psikologi sosial yang sesuai di dalamnya kelas sosial, atau dengan pemeriksaan langsung dari sampel bahasa yang sesuai diambil dari anak-anak, lagi-lagi dalam kelas. Yang ketujuh, kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun. 1. Pada periode sebelumnya, peneliti cenderung fokus pada pengaruh orang tua dan pada yang tingkat kontrol yang diberikan. Sedangkan baru-baru ini mereka telah difokuskan pada jenis dari kontrol. Yang kedua, pada periode sebelumnya peneliti cenderung fokus pada perkembangan orektik anak mereka, meneliti bagaimana kontrol orang tua mempengaruhi perkembangan emosional, aspek sosial, dan etika dari kepribadian anak. Peneliti baru-baru ini berfokus pada konsekuensi linguistik dan kognitif dari kontrol orang tua. 8. Dari mana jawaban anak-anak? 10 tahun terakhir telah terlihat perubahan dalam kejelasan dan detail ide-ide Bernstein tentang bahasa dan masyarakat. Perkembangan awal telah dilacak oleh Lawton yang menggambarkan bagaimana pertanyaan tentang teorinya dapat diatur pada berbagai tingkatan yang berbeda: analisis sosiologi, sosial psikologis, linguistik, dan psikologis, linguistik, atau antar tindakan ini. 9. Kode pendaftaran dalam dialek sosial. Gagasan Bernstein tentang perubahan orientasi ke kode. Dia mengizinkan kemungkinan itu orientasi ke kode dapat berubah untuk anggota. Namun, perubahan ini bukan hanya masalah membuat anggota mempelajari aspek-aspek tertentu dari tata bahasa dan leksikon bahasa. Berikut hubungan sosial yang mendasari dan menentukan beberapa karakteristik sistem makna total dari satu kode tidak sama dengan relasi sosial yang mana mendasari dan menentukan struktur makna satu sama lain. Implikasinya adalah untuk anggota dengan akses hanya ke satu kode, setidaknya beberapa arti dari kode lainnya disaring melalui kodenya sendiri. Kesimpulan logis dari pandangan Bernstein tentang relevansi elemen sosial dengan kode adalah bahwa semua makna adalah sosial. Apa yang anggota dapat maksudkan ditentukan oleh masyarakat. Bernstein tidak sendirian dalam memegang pandangan ini, mengabaikan banyak sosiolog dan antropolog. Seseorang dapat mengutip nama-nama dari linguistik seperti Boas, Butcher, First, Halliday, Picker, Sapir, dan Ford yang semuanya mendukung hipotesis tersebut secara implisit atau secara eksplisit, bahwa makna dalam bahasa tidak dapat diperoleh tanpa referensi masyarakat, karena mereka pertama kali dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Bentuknya bermacam-macam. Sistem komunikasi hanya menyediakan sarana yang dengannya totalitas sosial makna dapat dikodekan dan dengan demikian tersedia untuk ditransfer ke anggota lain. Saya akan menyarankan bahwa asal mula sosial dari makna akan membantah dengan kuat kebutuhan untuk menetapkan titik kontak antara elemen struktur sosial dan tingkat komunikasi itu sistem yang berkaitan dengan makna yang dapat dikodekan melalui simbol sistem komunikasi tersebut. Baik dalam sistemik maupun stratifikatif model untuk deskripsi bahasa, tingkat semantik dianggap sebagai yang tertinggi. Tingkat bahasa internal membawa hubungan dinamis ke tingkat pengkodean sintaks, leksis, dan fonologi. Dalam setiap interaksi bahasa tertentu, pemilihan khusus kategori
dari 3 tingkat terakhir dimotivasi oleh pemilihan semantik tertentu komponen. Terima kasih, sekian dari saya.